semuanya anak-anak kelas 10 AK. Oke, pada minggu lalu kalian udah mengadakan yang namanya PTS, yaitu penilaian tengah semester. Oke, kita udah meninggalkan PTS kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang SPLTV. Nah, pada minggu lalu pada minggu sebelum-sebelumnya, sebelum PTS, Miss telah menjelaskan tentang SPLTV, cara campuran dan juga cara pemodelan. Gimana cara kita membuat model matematika pada soal cerita untuk materi SPLTV. Tetapi Miss belum menyelesaikan SPLTV pada soal cerita tersebut. Cara yang akan kita gunakan itu seperti apa? Nah, biasanya untuk SPLTV ini cara yang digunakan itu lebih banyak, yaitu adalah cara campuran. Karena kita langsung udah dapat yang substitusi, oh berarti bisa kita menggunakan eliminasinya lagi. Atau enggak, pertama kita menggunakan eliminasi dulu. Nah, ending terakhirnya kita dapat menggunakan cara substitusi. Nah, campuran seperti inilah yang paling banyak kita gunakan. Jadi terserah aja yang mana, yang penting hasilnya itu kita dapatkan. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini Miss ada beberapa lagi soal cerita. Dan Miss akan langsung menyelesaikannya menggunakan caranya, yaitu cara campuran aja, karena itu cara yang paling sangat mudah. Ada dua buah soal cerita. Nah, gimana cara penyelesaian dari Miss? Ini dia. Nah, contoh kita yang pertama ini adalah Roni, Furkon, dan Arif membeli celana panjang, ikat pinggang, dan baju yang sama. Nah, yang pertama itu adalah Roni. Roni membeli 2 buah baju dan 1 celana serta 3 ikat pinggang. Berarti kita buat persamaan yang pertama adalah kita misalkan dulu. Baju itu X, celana itu Y, dan ikat pinggang itu adalah Z. Maka persamaan kita yang pertama itu adalah Roni membeli 2 baju, berarti 2X ditambah 1 celana, berarti 1X ditambah 3Y, harganya adalah nih 245.000. Nah, ini persamaan kita yang pertama. Yang selanjutnya adalah Furkon. Furkon dengan uangnya 300.000, dengan uangnya 300.000, dia membeli 2 baju ditambah 2 celana. Nah, ini salah ya. 1Y, ini yang Z-nya. Nah, lupa Miss. Berarti ini 2Y ditambah dan 1 ikat pinggang, berarti Z, harganya 300.000. Selanjutnya persamaan yang ketiga, dia membeli 2 baju, 2 celana, dan 1 ikat pinggang. Sedangkan Arif membeli 3 baju, berarti 3X ditambah 1 celana Y dengan total harganya 230.000. Berarti si Arif ini tidak membeli ikat pinggang ya, berarti Z-nya dia tidak ada. Ini persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan ini Miss akan menggunakan cara campuran aja biar dia paling mudah bagi kita. Oke, cara campuran itu yang pertama kali Miss akan substitusikan dulu. Nah, substitusikannya itu berarti kita harus memisalkan terlebih dahulu. Dari ketiga persamaan ini, yang paling mana yang paling enak kita misalkan? Yang paling enak kita misalkan adalah yang ini. Persamaan ketiga, karena hanya memiliki 2 variabel. Berarti 3X ditambah Y sama dengan 230. Maka Y kita adalah 230 dikurang 3X. Ini persamaan kita atau pemisalan kita. Dari persamaan ini atau pemisalan kita ini, kita substitusikan ke persamaan 1 dan kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, sekarang kita substitusikan dia ke persamaan 1, berarti 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 245.000. Maka 2X ditambah Y kita ini 230.000 dikurang 3X ditambah 3Z sama dengan 245.000. Karena ini plus, berarti buka kurungnya udah tetap aja ya nak ya. Langsung 2X tambah 230 dikurang 3X ditambah 3Z sama dengan 245.000. Maka X sama X. Nah, 2X dikurang 3X, maka hasilnya min X 1 ya. Ditambah 3Z sama dengan pindah posisi. Maka 245.000 dikurang 230.000. Maka min X ditambah 3Z sama dengan 15.000. Nah, ini persamaan kita yang pertama. Oke ya, ini persamaan kita yang pertama. Setelah itu, kita substitusikan dia ke persamaan yang kedua.
Oke, persamaan kedua kita itu adalah nih ya, 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 300.000. Kita substitusikan y yang kita tadi, berarti 2x ditambah 2, y nya adalah 230.000 dikurang 3x ditambah z sama dengan 300.000. Nah, dari sini berarti kita kalikan ke dalam. Maka 2x ditambah 2 kali 230.000, maka hasilnya 460.000 dikurang 2 dikali 3, 6x ditambah z sama dengan 300.000. Oke, sekarang x sama x kita kurangkan, berarti ini 4x ditambah z sama dengan 300.000 dikurang 460. Maka hasilnya min 4x ditambah z sama dengan min 160.000. Oke, ini persamaan kita yang kedua. Nah, kita udah dapat persamaan kita yang pertama dengan yang kedua, atau seterusnya 4 dan 5. Sebenarnya kalau kita menggunakan cara substitusi berarti ini kita misalkan lagi. Tetapi sekarang kita menggunakan cara campuran, berarti ini sama ini kita eliminasi. Karena yang ini udah kita substitusi, berarti ini sama ini kita eliminasi. Karena di dalamnya itu bercampur, maka langkah itu dinamakan dengan langkah campuran. Karena ini persamaan, berarti kita langsung menggunakan cara substitusi. Maka yang pertama tadi adalah min x ditambah 3z sama dengan 15.000. Nah, yang kedua adalah min 4x ditambah z sama dengan min 160.000. Oke, di sini kita mau menghilangkan apa? Mau menghilangkan x atau z? Miss mau menghilangkan z aja karena biar negatifnya ini tidak berpengaruh. Berarti di sini kita kalikan 1, ini kita kalikan dengan 3. Maka 1 dikali x hasilnya adalah min x ditambah 3z sama dengan 15.000. 3 dikali 4, maka hasilnya min 12x ditambah 3z sama dengan 480.000. Nah, ingat di sini min, berarti di sini kita buat min. Maka baru kita eliminasi, kita kurangkan. Karena kita mau menghilangkan z. Nah, habis z kita. Oke, sekarang selanjutnya min 1, ini kan min 1, kita kurangkan dengan min 12. Maka hasilnya min 1 tambah 12, hasilnya sama dengan 11. Maka ini 11x sama dengan, ini dia 15.000, 15 yang depannya aja ya, 15.000. Kita kurang dengan negatif 480.000. Maka min ketemu min plus, maka kita jumlahkan 15.000 tambah 480.000. Maka hasilnya adalah 495.000. Oke, x-nya berarti 495.000. Kita bagi dengan 11, hasilnya adalah 45.000. Oke, udah dapat kita nilai x-nya 1. Selanjutnya kita mau mencari nilai z. Kita ambil dari salah satu persamaan ini. Yang mana yang mau kita gunakan? Maka Miss ambil yang pertama atau yang kedua ya. Miss ambil yang pertama aja, x-nya. Maka di sini min x ditambah 3z sama dengan 15.000. Karena x-nya kita udah dapat 45.000, maka min 45.000 sama dengan tambah 3z sama dengan 15.000. Maka 3z sama dengan 15.000 ditambah 45.000. Karena dia berpindah jadinya positif. 3z sama dengan 60.000, maka z sama dengan 20.000. Ingat, 60 bagi 3 adalah 20. Udah dapat kita nilai z-nya. X udah, z udah. Karena yang ditanya itu apa? Berapakah masing-masing? Berarti kita mencari x, mencari y, dan mencari z. Oke, sekarang kita mau mencari y. Y kita itu tadi udah kita misalkan, y-nya kan udah nih. Maka y itu sama dengan 230.000 dikurang 3x. Maka 230.000 dikurang 3 dikali x-nya berapa? 45.000. Maka sama dengan 230.000 dikurang 135.000. Maka hasilnya adalah y sama dengan 95.000. Oke ya, berarti di sini x itu adalah baju, maka satu harga baju itu adalah 45.000, satu harga ikat pinggang adalah 20.000, dan satu harga celana adalah 95.000. Oke, udah siap untuk soal kita yang pertama.
Nah, selanjutnya adalah soal kita yang kedua. Ini dia soal kita yang kedua. 3 buah bilangan berjumlah 18. 3 kali bilangan pertama sama dengan selisih 3 kali bilangan ketiga dengan bilangan kedua. Habis itu 2 kali jumlah bilangan pertama dan kedua sama dengan 3 kali bilangan ketiga ditambah 1. Bilangan pertamanya adalah, nah berapa bilangan pertamanya? Sekarang kita jawab. Ada namanya bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Berarti ini kita misalkan bilangan pertama itu A, bilangan kedua kita misalkan B, bilangan ketiga kita misalkan adalah C-nya. Maka di sini kita dapat buat persamaannya 3 buah bilangan berjumlah 18. Berarti 3 buah bilangan itu adalah A ditambah B ditambah C, itu jumlahnya adalah 18. Ini persamaan kita yang pertama. Habis itu 3 kali bilangan pertama itu adalah A. Oke, sama dengan, maka ini sama dengan selisih itu kurang 3 kali bilangan ketiga itu C dengan bilangan kedua. Maka ini persamaan kita yang kedua. Dah selesai titik. Sekarang ini lagi 2 kali, berarti 2 kali jumlah. Nah, ada katanya jumlah, berarti ini jumlah bilangan pertama dan kedua sama dengan 3 kali bilangan ketiga ditambah 1. Nah, ini dia persamaan kita yang ketiga. Oke? Berarti di sini kita cari adalah bilangan pertamanya adalah kita cari A kita ini berapa. Nah, setelah kita mendapatkan A-nya itu berapa, ya sudah. Berarti kita nggak perlu mencari B, tidak perlu mencari C. Kita hanya perlu mencari nilai A itu sendiri. Nah, gimana langkah yang harus kita gunakan? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang pertama ada memiliki 3 variabel dan memiliki konstanta. Bilangan kedua memiliki 3 variabel tapi tidak memiliki konstanta. Bilangan ketiga ini memiliki 3 variabel A, B, C dan juga memiliki konstanta. Berarti bisa kita mencari yang satu dengan yang ketiga ini digabungin. Nah, yang ini lengkap karena ada semua. Ini juga lengkap. Berarti ini bisa kita selesaikan. Nah, di sini misalkan dia caranya eliminasi. Ini sama ini bisa kita eliminasi. Oke? Miss, kenapa nggak Miss substitusikan? Karena di sini agak ribet, lebih enak kita eliminasikan. Nah, berarti di sini A ditambah B ditambah C sama dengan 18. Nah, perhatikan 2, ini kurung ya. Maka dia bisa menjadi 2A ditambah 2B, C-nya pindah ke sebelah, maka dikurang 3C sama dengan 1. Nah, kalau kita kurangkan ada nggak? Nggak ada kan? Berarti ini kita samakan. Yang mana mau kita hilangkan? Kita mau menghilangkan nilai A, berarti di sini 2, ini 1, ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2, 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 36. Ini dikali 1 semuanya, berarti tetap 2A tambah 2B dan kurang 3C sama dengan 1. Kita kurangkan A, kita habis. Ternyata B kita juga habis, sama-sama 2. Nah, sekarang sisanya 2 dikurang 3C berarti 5C. 36 dikurang 1, 35. Maka C kita adalah 7. Ini C kita 7. Sekarang C kita udah dapat, kita substitusikan ke 3 persamaan ini. C kita. Maka A ditambah B ditambah C sama dengan 18. A ditambah B, C-nya 7 sama dengan 18. A ditambah B sama dengan 11. 18 kurang 7, 11. Oke, ini yang dapat persamaannya. Selanjutnya kita substitusikan yang ini. 3A sama dengan 3 dikali C dikurang B. 3A sama dengan 3 dikali 7 dikurang B. Maka 3A sama dengan 21 kurang B. B-nya kita pindahin aja ke sebelah kanan karena konstanta itu selalu sebelah kiri. Maka 3A dikurang B sama dengan tambah B 21. Ini persamaan kita yang kedua. Selanjutnya persamaan kita yang ketiga adalah ini. Ini udah kita kalikan ke dalam aja ya. Berarti 2A ditambah 2B sama dengan 3C tambah 1.
2A ditambah 2B sama dengan 3 dikali 7 ditambah 1. Maka 2A ditambah 2B sama dengan 22. 3 kali 7, 21. 21 tambah 1, 22. Ini persamaan kita yang ketiga setelah kita mendapatkan nilai C. Oke, selanjutnya kita mau mencari yang namanya bilangan pertama A. Yang mana yang antara ketiga ini dua persamaan aja kalau kita eliminasi dia habis. Yang paling enak kita kurangkan supaya kita nggak ada ngali-ngali seperti ini. Nah, yang paling enak itu adalah persamaan satu ini sama persamaan yang kedua. Kenapa itu, Miss? Karena kita langsung aja mengeliminasikannya. A ditambah B sama dengan 11. Ini 3A ditambah B sama dengan 21. Oke, langsung hilang B kita kan? Kalau kita pakai 2B di sini, nah, ini A ditambah B sama dengan 11. Kita coba ambil yang ini. 2A ditambah 2B sama dengan 22. Nah, tidak ada yang bisa langsung kita coret, harus kita kalikan dulu. Ini kali 1, ini kali 2, ini kali 1. Nah, nanti dia langsung habis. Oke, ini nggak bisa. Berarti ini langsung aja kita gunakan yang seperti ini. Maka ini habis. Sisa berapa? Ini A dikurang 3B. Maka hasilnya adalah 2A. Sama dengan 11 kurang 21. 10. Maka A sama dengan min 10 bagi min 2. A sama dengan 5. Oke, udah dapat A kita. Karena A aja yang diminta, maka kita mendapatkan A-nya saja. B dan yang B-nya nggak usah kita cari karena B-nya nggak ditanya. Yang C-nya udah langsung diketahui dari yang pertama. Oke, itu dia soal dari Miss, 2 soal tentang SPLTP ya. Soalnya soal cerita. Jika nanti ada yang mau bertanya, boleh melalui kolom komentar dan juga melalui Zoom ya, Nak ya. Terima kasih, goodbye.